Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrur ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Kita bisa bertemu kembali, bermuajah, bersilaturahim sekaligus di majelis ta'lim ini. Izin Allah, kudrat Allah, irada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang sangat istimewa, yang sangat agung, luar biasa. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan, jangan kita sampai tidak mengambil, jangan sampai kita tidak menyambut dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dahsyat. Bulan yang begitu Allah sayang kepada kita. Bulan yang begitu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bulan yang begitu Allah memerdekakan kita daripada neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan. Ayo kita sambut. Ayo kita muliakan. Ayo kita raih, kita ambil dengan senang hati. Beramal di bulan suci Ramadan luar biasa. Berdoa di bulan suci Ramadan sangat dahsyat. Beribadah, berdoa, berbuat amal kebajikan di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda dan doa diijabahnya pun begitu sangat dahsyat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya oleh Allah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah dasar agama. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah penuntun kehidupan. Al-Quran adalah penyelamat dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber ilmu. Dengan Al-Quran, ilmu apapun terbongkar. Tidak ada ilmu yang keluar daripada Al-Quran. Semua adalah ilmu berasal daripada Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalamnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Huda linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia.
wa bayyinati minal huda, pertelaan, penjelasan daripada petunjuk-petunjuk, wal furqan. Al-Quran adalah yang membedakan antara hak dan yang batil. Al-Quran memberi kita ilmu, wawasan, pengalaman, dan sebagainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran ini ada kalamullah. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Makanya naudzubillah ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, naudzubillah. Bukan. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Kalau hadis itu baru adalah pangandika atau sabda Rasulullah. Karena Al-Quran tidak akan kita paham dengan sepenuhnya tanpa hadis. Dan hadis pun kita tidak akan paham sepenuhnya hadis kalau tidak ada ijma ulama. Dan ijma alim ulama pun nanti dicukupkan ditambah dengan qiyas. Jadi oleh karena itu dasar agama yang 4 itu, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, perlu kita pakai. Kalau kita tidak memakai, ya mungkin ada ketimpangan. Jadi kita harus pakai ke 4-empatnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb al-alamin. Bagaimana kalau ada orang yang tidak memakai ijma dan qiyas? Silakan saja. Silakan saja. Karena kita punya referensi masing-masing. Yang penting kita yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, tetap kita memakai dasar agama itu adalah 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir tidak membahas panjang tentang ijma dan qiyas, karena satu, ini bukan tempatnya, dan kedua, video akan menjadi panjang seperti itu. Jadi intinya kita sekarang di bulan puasa, ayo kita beramal, ayo kita beribadah. Ibadah itu banyak ya. Di samping puasa taraweh ya bersedekah, menolong orang, berbaik kepada siapapun, hilangkan suudzon, berhusnudzon, ya berbagai macam amal-amal kebajikan. Ayo kita amalkan, kita laksanakan, kita tingkatkan setinggi-tingginya. Kalau misalkan kita di bulan biasa ya, kita suka sedekah, ya bulan puasa lebih tingkatkan lagi. Kalau di bulan puasa kita suka sholat-sholat sunnah, bulan suci Ramadan tingkatkan lagi sebanyak-banyak. Kenapa? Karena ini adalah suatu kesempatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Rasulullah, nih, kalau datang bulan puasa, kalau datang syahrul Ramadan, maka dibuka pintu surga. Jadi surga ini banyak pintunya. Surganya pun banyak, pintunya pun juga banyak. Surga itu bertingkat. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Jadi maksudnya gini. Jadi yang namanya kita masuk surga itu enggak sama. Jadi ada surga yang sangat istimewa, ada surga yang pertengahan, ada surga yang biasa, hampir sama dengan dunia gitu kan. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Kita mau masuk surga tingkat apa?
Ayo amalkan amalan yang nanti kita dimasukkan ke surga itu. Jadi tidak ubahnya dengan kita misalkan mau masuk hotel gitu kan. Jadi kita mau masuk hotel itu tidak semua hotel itu sama, tidak. Tergantung harga, tergantung tiket. Ya begitu juga kita mau naik bis, mau naik kapal, mau ya apapun lah. Jadi servis, pelayanan itu tergantung tiket, tergantung harga. Begitu juga surga. Jadi enggak kita setiap surga sama, nanti kita bareng-bareng di tingkatan di tempat yang sama, tidak. Jadi tergantung amalan yang kita amalkan di bumi ini, di dunia ini. Kalau kita misalkan ingin masuk surga Naim, berarti inilah amalannya. Surga Aden, berarti inilah. Surga Firdaus, berarti inilah. Jadi nanti ada keterangan persil-persil ya, keterangan penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran, hadis, juga di dalam kitab-kitab ulama, kitab-kitab para aulia Allah. Jadi makanya kita beramal di bulan puasa ini adalah suatu amalan yang sangat dahsyat. Ya kalau kita benar-benar mengikuti aturan, ya insya Allah kita masuk ke surga yang kita inginkan. Yang penting kita ikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, arahan-arahan para guru, para aulia-aulia, para wali Allah, menasehati, mengajar, memberi arahan, memberi pelajaran kepada kita. Kita ikuti ajaran mereka, insya Allah kita bisa bersama mereka. Karena begini, jadi kita di dunia ini tergantung kita dengan siapa bergaul. Kalau kita di dunia berkumpul bergaul dengan si A, nanti kita di surga dikumpulkan dengan si A. Kalau kita di dunia bergaul dekat dengan si B, ya misalkan si B itu misalkan apa-apa ya, nggak usah kita terlalu dikatakan sejelasnya, maksudnya ya tergantung kita di muka bumi inilah. Jadi dengan siapapun kita bergaul, berkumpul, bersatu di muka bumi ini, maka kita nanti disatukan, dikumpulkan oleh Allah di surga dengan siapa yang kita dekati dunia ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Bulan puasa, pintu surga dibuka semua, tidak ada yang tertutup satupun. Surga merindukan orang yang berpuasa Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup. Bulan puasa tidak ada pintu neraka yang terbuka, tertutup semua. Dan wasuffa disyayatin, dan setan-setan dirantai. Jadi setan tidak berkeliaran nih. Makanya orang yang berpuasa pada tawadu, pada sopan, pada tafakur, lah kelihatannya enak-enak. Kenapa? Karena setan dibelenggu, nggak ada setan. Wah, itu banyak orang yang nggak puasa, orang yang gelut, ya orang yang berantem, orang yang berkelahi, itu setan. Jadi gini, jadi di diri kita itu ada setan, ada nafsu. Jadi nafsu kita itu pun adalah lebih dahsyat daripada 70 setan. Jadi setan 70, nafsu kita 1, itu masih dahsyat nafsu kita 1. Tuh, jadi nafsu pun melebihi setan. Jadi walaupun misalkan setan dibelenggu, setan dirantai, tapi nafsu kita nih ada. Itu makanya oleh karena itu harus kita selalu beribadah. Karena kalau kita sering beribadah, sering istighfar,
sering ambil air wudhu, sering zikir, basah di sana kita dengan zikir Allah, 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 Allah. Ingat, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah adalah yang esa. Semua yang ada di dunia, yang ada di alam jagat ini adalah Allah yang menciptakannya. Allah yang membikinnya, Allah yang mengadakannya. Makanya tidak ada yang gagah, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kaya, tidak ada yang kuat, terkecuali hanyalah Allah yang gagah, yang kaya, yang kuat, yang hebat. Semuanya lemah, semuanya hina. Yang gagah, yang mulia hanyalah Allah Jalla wa'ala. Jadi di bulan puasa setan dibelenggu, dan kita pun disayang Allah. Subhanallah. Makanya jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ibadah kita hanya begitu-begitu saja. Tingkatkan di bulan suci Ramadan. Ayo, tingkatkan sebanyak-banyak. Baca sholawat yang banyak, baca Quran yang banyak, baca zikir yang banyak, sirkoh yang banyak. Wah, nggak punya yang disirkohkan, ya minimal kita senyum kepada orang. Nggak punya yang diberikan, kita senyum aja. Habis senyumnya jangan sendiri. Kalau kita sendiri senyum aja, nanti kalau ada yang lewat tidak sangka gila gitu. Tuh, jadi artinya apa? Artinya ayo di bulan suci Ramadan ini, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita, amal perbuatan kita, kelakuan baik kita, tingkatkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula di bulan suci Ramadan ini ada istilah taraweh. Ya. Ini taraweh ini ada yang menerjemahkan taraweh tarak sawareh. Ini bahasa Sunda ya teh. Bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Indonesia mah jadi apa? Tidak melaksanakan semua maksudnya. Jadi kalau bahasa Sundanya tarak sawareh. Itu salah. Salahnya kenapa? Jadi ini mumpung ada Ramadan, karena sholat tarawih itu tidak dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Wah, kita misalkan, wah nanti aja sholat tarawihnya di bulan Syawal, nggak bisa. Nanti kita sholat tarawihnya misalkan di bulan Haji, nggak bisa. Jadi tarawih itu khusus adanya hanya di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih itu, maka diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi kita untuk bertobat itu nggak mudah sebenarnya, nggak mudah sekali. Coba kalau kita misalkan nih, kita habis berbuat dosa, berbuat mungkarat, berbuat nggak benar, kita mau tobat. Cara tobat itu banyak. Pertama kita harus mandi dulu, mandi tobat, kaifiatnya seperti apa. Setelah mandi tobat ya, kita harus sholat sunnah tobat. Sholat sunnah tobat pun ada aturannya seperti apa. Terus bacaannya, apa yang dibacanya. Terus setelah salam, kita membaca apa. Terus membaca ini itu. Terus ada doa tobatnya juga. Terus cara tobat harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Banyak cara, banyak aturan seperti itu. Tapi kita di bulan suci Ramadan, dengan kita berpuasa, dengan kita sholat taraweh, maka kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita di bulan suci ini perbanyak amal ibadah kita,
perbanyak, maupun sholat, baca Quran, dzikir, wirid, bersedekah, berkelakuan baik, apapun itu, ayo perbanyak. Dan ayo kita benar-benar introspeksi diri kita. Seandainya setan dibelenggu dan pintu surga dibuka, maka takut ada nafsu kita yang kita tidak terjaga, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, bisa ucapan, semoga bermanfaat bagi Al-Fakir khususnya, umumnya bagi kita semua. Dan Al-Fakir tiada lupa, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Bila kata-kata Al-Fakir tidak berkenan di hati atau ada yang tersinggung, itu bukan Al-Fakir tuju, itu hanyalah kekurang piawaian Al-Fakir di dalam menyusun kata-kata. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru sekali lagi. Al-afu minkum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.